pasti cari bukti kalau gue dikerjain. Gue mau enggak ya kak? Kalau minuman saya dikasih obat. Bang Tarik sengaja kan ngasih obat ke minuman saya. Ansi, lo kenapa sih lo? Hah? Film yang lagi kontroversial banget di awal tahun ini. Ya, film ini berjudul Penyalin Cahaya yang ramai menjadi perbincangan setelah sukses menjuarai film terbaik di FFI 2021. Terlebih lagi karena film ini adalah film panjang pertama dari sutradara Regas Batuneja. Namun belakangan ini reputasi Penyalin Cahaya tercoreng karena kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh co-writernya yaitu Henrikus Pria. Mau tahu seperti apa alur ceritanya? Ya, gak usah berlama-lama. So, Rebahaners, let's talk about it. Enggak ya kak? Kalau minuman saya dikasih obat. Film Penyalin Cahaya mampu membawa Shenina Cinnamon ke Busan International Film Festival tahun 2021 kemarin. Ya, film ini bercerita tentang Sur, seorang mahasiswa universitas yang baru saja menginjak tahun pertamanya di universitas itu. Suatu malam, Sur pergi ke pesta untuk pertama kalinya dalam acara pencapaian grup teaternya di Universitas Matahari. Ia menjadi sukarelawan sebagai perancang web. Di pesta tersebut, Sur minum beberapa gelas minuman beralkohol yang diakibatkan permainan yang dilakukannya dalam acara tersebut. Saking mabuknya, Sur tak sadarkan diri kala itu. Sementara Amin, teman kecilnya, pulang terlebih dahulu dan meninggalkan sahabatnya tersebut. Setelah itu, tanpa sadar, Sur bersuah foto dalam keadaan mabuk dan foto itu beredar. Sur harus kehilangan beasiswanya karena dianggap mencemarkan nama baik dari fakultasnya. Sur tidak mengingat apapun yang terjadi pada malam itu. Sur berhak merayakan kemenangan Sur, Pak. Beasiswa lo itu. Sur pun meminta bantuan Amin, teman masa kecilnya itu, seorang tukang fotokopi yang tinggal dan bekerja di kampus untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya di malam itu. Data dari HP anak-anak. Saya dikasih obat. Ya, sampai akhirnya Amin dan Sur harus meretas ponsel milik seorang siswa untuk mengetahui kebenaran di pesta malam itu. Apakah Sur berhasil mengungkap apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya mereka yang pembelaan itu, Pak. Bapak udah! Nggak usah tunjuk-tunjuk segala sih! Wah, salah tuh! Ya, alur film Penyalin Cahaya memang terasa agak lambat di awal karena secara detail film ini menggambarkan profil tokoh Suryani, Amin, serta orang-orang di teater yang diikuti Suryani. Namun memasuki bagian pertengahan tepatnya setelah foto selfie Suryani viral, film ini mulai terasa intens. Kita yang menontonnya seolah diajak naik roller coaster nih, yang membuat perasaan berkecamuk dengan berbagai halangan rintangan dan membuat jantung kita berdegup kencang, sebal, gemas, namun penasaran. Lu ngapain nempel gue mulu, gue lagi sibuk deh. Yang nganterin saya pulang siapa ya, Bang? Dari pertengahan hingga akhir film ini menghadirkan berbagai konflik yang terasa dekat dengan realita. Semua terasa natural, tidak dibuat-buat, dan dekat dengan permasalahan pelecehan seksual yang memang marak terjadi di Indonesia. Bapak udah! Nggak usah tunjuk-tunjuk segala sih! Dan plot twistnya cukup sulit tertebak. Hal itu membuat kita yang menonton terus terbawa tanpa merasa bosan dan mengantuk. Konflik yang ada di kampus dan di rumah yang dialami oleh Suryani menjadi representasi dari perasaan banyak remaja di Indonesia. Hal itu membuat film ini semakin terasa relevan bagi banyak remaja serta dewasa muda di usia 25 tahunan. Iya, akting para artis muda di film ini juga sangat memukau seperti Shenina Cinnamon yang rasanya sukses banget membuat banyak orang merasa simpati sekaligus gregetan melihat tokoh Suryani ini. Ke diskotik. Sur berhak merayakan kemenangan Sur, Pak. Beasiswa lo itu. Lalu ada Chico Kurniawan yang juga bisa dengan asik memerankan tokoh Amin. Iya, tokoh ini menjadi salah satu faktor yang membuat film ini seru untuk ditonton hingga akhir. Kemudian ada pula Jerome Kurnia yang berhasil memerankan tokoh Taurik dengan baik. Tokoh Taurik juga membawa satu isu yang akhir-akhir ini ramai menjadi perhatian publik. Terakhir ada Giolio Parangkuan, pemeran sosok Rama yang paling tenang sejak awal di film ini. Uniknya lagi, cuma di film ini nih orang-orang akhirnya bisa membuat seorang Yayan Ruhian memerankan sosok yang tenang, yakni ayah dari Rama. Dan satu lagi yang gak bisa terlewat, musik-musik koplo yang ada di film ini juga patut untuk diapresiasi sebab musik-musik itulah yang membuat
suasana dalam film Penyalin Cahaya ini terasa membumi dan Indonesia banget. Penyalin Cahaya rasanya sangat bisa menjadi film yang memukau bagi banyak orang. Terlepas dari kontroversi sang penulis naskah, film ini sukses menawarkan kisah cerdas dengan cara bertutur yang unik. Iya, balik lagi dengan kontroversi dari staf di film ini, tim Penyalin Cahaya pun sudah mengambil sikap tegas dengan hal tersebut. Ya, mereka memutuskan untuk menghapus nama terlapor dari kredit film Penyalin Cahaya dan di materi-materi publikasi film. Ya, terlepas dari itu semua, film ini sangat recommended. Ya, pastikan kalian tidak melewatkannya yang sudah tayang di Netflix. Akhirnya saya pamit undur diri. See you on the next video. Bye. Jangan lupa subscribe. Bang Tarik sengaja kan ngasih obat ke minuman saya? Ansi, lo kenapa sih lo? Hah? Bang Obor.